Iya, selamat siang. Selamat Silakan siang, Bu. masuk. Iya. Iya, Mari silakan duduk, Mbak. baik, Bu. Silahkan diambil posisi duduk yang nyaman. Baik, Bu. Oke. eh, Selamat siang sebelumnya. Jadi, mungkin sebelum kita memulai sesi konseling kali ini, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nana, di mana di sini saya akan menjadi konselor yang akan mendampingi Mbak nantinya. Kalau boleh tahu, apakah ini dengan Mbak Rini? Iya, Bu. Saya Rini. Terima kasih ya, Bu Nana, sudah meluangkan waktu untuk bertemu saya siang ini. Oke, itu udah jadi tugas saya, Mbak Rini. Jadi, gimana nih Mbak Rini kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Kabar saya baik. Dan untung saja pekerjaan saya di kantor tuh bisa selesai lebih awal, Bu. Jadi saya bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Oh, syukurlah kalau begitu. Jadi, Mbak Rini ini nggak perlu khawatir ya kalau nanti ada pekerjaan yang tertinggal begitu. Iya, benar, Bu. Oke Mbak Rini, jadi hubungan kita kali ini itu adalah hubungan profesional, di mana saya di sini sebagai konselor dan Mbak Rini sebagai konseli saya. Ada baiknya mungkin saya akan menyampaikan poin penting agar nantinya konseling kita ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, jadi di konseling kali ini saya akan memegang teguh asas kerahasiaan, di mana Mbak Rini ini dapat menceritakan seluruh ceritanya tanpa perlu khawatir akan ada orang lain yang mengetahui cerita Mbak Rini. Jadi Mbak Rini ini bebas untuk menceritakan ceritanya dan hanya kita berdua yang mengetahui cerita itu. Jadi Mbak Rini, privasi Mbak Rini itu akan terjaga. Mbak Rini nggak perlu khawatir bahwa nanti ceritanya akan tersebar ke orang lain begitu. Apakah sejauh ini bisa dipahami Mbak Rini? Bisa, Bu. Saya bisa mengerti betul apa yang Ibu katakan itu. Oke, kiranya nanti kalau misal Mbak Rini ada pertanyaan atau suatu hal yang kiranya perlu Mbak Rini sampaikan, Mbak Rini tidak perlu merasa sungkan untuk menyampaikannya kepada saya, gitu? Baik, Bu. Terima kasih banyak atas pengertiannya ya, Bu. Oke, kalau begitu, kiranya hal apa nih yang membuat Mbak Rini itu memutuskan untuk bertemu dengan saya? Apakah ada sesuatu yang ingin diceritakan? Iya, Bu, jadi gini, sekarang kan usia saya nih udah menginjak 27 tahun ya, Bu. Dan orang tua saya tuh terus-menerus meminta saya untuk segera menikah, Bu, biar nggak jadi perawan tua, katanya gitu. Oke, lalu? Nah, karena sudah lama jomblo nih, Bu, ya saya, dan orang tua saya juga pengen banget nih biar saya cepat nikah. Makanya mereka mau menjodohkan saya dengan laki-laki pilihan mereka, Bu. Ya, saya kan kaget ya, Bu, ya. Kaget? Ya, iya, Bu. Saya kaget. Masa ya tiba-tiba dijodohin? Di zaman yang sekarang, loh, Bu, udah maju gini. Masa masih main jodoh-jodohin aja, kayak zaman Siti Nurbaya. Sebel banget, Bu. Rasanya padahal kalau dipikir mah, saya nggak tua-tua amat, Bu. Usia saya juga baru 70 tahun, masih cocok deh, Bu, jadi wanita karir daripada nikah. Apalagi dijodohin gini kan, Bu. Yang nyari sendiri aja kadang nggak cocok, apalagi yang dicariin gitu, Bu. Oke, jadi Mbak Rini ini merasa kesal ya saat tahu bahwa Mbak Rini akan dijodohkan oleh lelaki pilihan orang tua Mbak Rini, begitu? Iya, Bu. Saya jadi bingung nih, Bu, mau nerima apa enggak. Nanti kalau enggak nerima malah bapak ibu saya jadi kecewa, tapi kalau nerima saya nggak yakin sih hubungannya bakalan lama, Bu. Paling juga kandas di tengah jalan. Oke, jadi Mbak Rini ini bimbang mau menerima atau menolak perjodohan tersebut. Ya, karena beberapa alasan, benar begitu? Ya, Bu, asli deh. Pusing banget, Bu, rasanya. Oke, kalau saya boleh tahu Mbak Rini, apakah Mbak Rini ini sudah pernah bertemu dengan lelaki yang akan dijodohkan oleh Mbak Rini tersebut? Sebenarnya
Udah sih Bu, kita udah 2 kali ketemu. Tapi Tapi saya tuh masih nggak yakin gitu loh Bu sama dia. Dan saya tuh selalu cari alasan gitu loh Bu, tiap dia ngajak keluar. Saya pengen menghindari dia gitu Bu. Ya iya sih, akui kalau dia ini tipe saya banget. Terus selama ketemu itu dia orangnya baik gitu. Tapi saya masih belum yakin sama dia Bu. Ya saya mikirnya sih kalau cowok PDKT kan pasti ini ya Bu ya, manis di awal gitu loh Bu, untuk membangun first impression yang baik gitu ya. Tapi siapa yang tahu kalau kedepannya ternyata dia nggak sebaik pas awal ketemu. Makanya saya masih belum mau Bu buka hati buat dia sih Bu. oke, tadi Mbak Rini ini mengatakan bahwa Mbak Rini belum yakin dengan lelaki yang akan dijodohkan dengan Mbak Rini tersebut dan menganggap bahwa kebaikan dan mungkin sifat bijak ya dari lelaki tersebut semata-mata itu hanya untuk menarik perhatian Mbak Rini dan menunjukkan sisi baiknya saja gitu untuk dapat mendekati Mbak Rini gitu. Apakah mungkin hal tersebut muncul karena Mbak Rini ini memiliki pengalaman mungkin di masa lalu yang membuat Mbak Rini merasa seperti sekarang ini? Kalau dipikir-pikir ya Bu, kayaknya memang pengalaman masa lalu saya ini jadi mempengaruhi keputusan saya sekarang deh Bu. Apalagi kalau bicara soal percintaan. Rasanya saya takut untuk memulai percintaan lagi Bu. Dan tiap ada lelaki yang mendekati saya tuh cenderung pengen menghindar dari mereka gitu loh Bu. Kayak semua laki-laki tuh sama aja gitu. Oke, saya paham. Kalau begitu, sebenarnya hal apa sih yang ingin Mbak Rini capai atau hal apa nih sebenarnya yang Mbak Rini harapkan setelah kita melakukan kegiatan konseling nantinya? Ya saya pengen biar bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu Bu. Saya tuh pengen juga sebenarnya memulai hubungan percintaan lagi dengan seorang laki-laki. Ya walaupun saya memilih untuk menyendiri dulu, tapi tidak dipungkiri ya Bu ya, dalam lubuk hati saya pengen mendapatkan pasangan yang saling melengkapi. Saya ingin membuang perasaan takut saya, menjalani sebuah hubungan yang baru dalam diri saya yang sudah ada selama beberapa tahun terakhir ini Bu. Baik, jadi kamu itu ingin gitu bisa menjalin hubungan romansa lagi tanpa harus merasa takut. Begitu ya Mbak Rini? Ya Bu, benar. Oke, untuk mendukung tercapainya hal tersebut, kira-kira nih berapa lama waktu yang diperlukan Mbak Rini untuk dapat mencapai hal tersebut? Dan apakah Mbak Rini dapat mengupayakan hal tersebut dalam situasi saat ini yang sedang Mbak Rini hadapi? Saya ingin secepatnya sih Bu. Ya kalau bisa 2 sampai 3 minggu. Dan saya rasa saya bisa mengupayakan diri saya untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Oke. Jadi Mbak Rini ini ingin mencapai goals yang telah Mbak Rini katakan tadi dalam waktu kurang lebih ya 2 sampai 3 minggu ini ya. Ya Bu, benar sekali. Kan lebih cepat lebih baik ya Bu ya gitu. Oke, tadi kan Mbak Rini tuh bilang ya kalau Mbak Rini itu berpikir bahwa sikap lelaki yang baik dan bijak saat pertemuan pertama itu hanya sebagai cara untuk ya istilahnya mencari perhatian perempuan gitulah ya supaya bisa deket. Apakah benar demikian? Iya Bu, saya sih menganggapnya bahwa laki-laki yang menunjukkan kebaikannya saat pertama ketemu itu cuman caper aja gitu Bu. Oke, terus Mbak Rini tadi juga sempat mengatakan bahwa semua lelaki itu sama saja. Gimana maksudnya? Ya laki-laki tuh sama aja Bu kelakuannya, semua tuh suka selingkuh gitu loh Bu. Susah buat nyari yang tulus sekarang mah. Oke, jadi Mbak Rini itu berpikir bahwa semua lelaki itu suka selingkuh. Ya benar Bu. Oke, terus tadi Mbak Rini kan juga bilang ya, kalau Mbak Rini merasa takut untuk menjalin hubungan lagi dengan seorang lelaki setelah sekian lama karena takut diselingkuhi lagi. Apakah benar demikian? Benar sekali Bu.
Nah, dan karena rasa takut tersebutlah yang membuat Mbak Rini selalu ya berusaha gitu menghindari lelaki yang mendekati Mbak Rini. Bahkan saat Mbak Rini tahu bahwa akan dijodohkan dengan lelaki pilihan orang tua Mbak Rini yang ternyata lelaki itu tuh termasuk nih dalam kriteria atau tipe pasangan Mbak Rini banget gitu. Tapi Mbak Rini ini mencoba untuk menghindari pertemuan antara kalian berdua, bukan begitu? Iya benar sekali Bu, itu yang saya lakukan. Oke, baiklah. Tadi Mbak Rini mengatakan bahwa ada pengalaman masa lalu yang mempengaruhi hubungan romansa Mbak Rini sekarang ini. Kiranya hal apakah itu? Boleh diceritakan? Ya jadi tuh dulu itu saya pernah pacaran Bu 3 kali kan, tapi semuanya itu gagal karena saya berakhir diselingkuhin terus Bu. Mau pacaran bentar, mau pacaran lama, sama aja Bu. Semua cowok mah sama aja Bu, sama-sama tukang selingkuh. Ngomong doang manis, aslinya mah suka main belakang Bu. Cowok cowok mah gak cukup Bu sama satu cewek doang. Jadi menurut Mbak Rini sendiri, semua lelaki itu sama saja dan suka berselingkuh gitu ya? Iya Bu, makanya pas dijodohin kemarin nih, kan saya kayak ya cuman bisa menghela nafas aja lah Bu. Pas tahu saya mau dijodohin nih Bu, saya langsung mikir, alah percuma sama orang baru lagi pasti nanti bakalan diselingkuhin lagi, ujung-ujungnya kandas di tengah jalan lagi. Gitulah Bu, nggak ada gunanya gitu loh. Jadi buat apa ngejalanin hubungan lagi gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa Mbak Rini ini berpikiran bahwa menjalin hubungan baru dengan orang yang baru itu pada akhirnya tidak akan langgeng dan berakhir sia-sia, gitu ya? Iya Bu. Oke, nah kalau diukur nih, dari angka 1 sampai 10, kira-kira seberapa yakin Mbak Rini akan pemikiran Mbak Rini yang mengatakan bahwa setiap lelaki yang bersikap baik di depan wanita saat pertemuan pertama itu hanya sekedar cari perhatian saja. Saya rasa 7 dari 10 Bu. Soalnya mantan saya gitu semua Bu. Oke, kalau terkait pemikiran Mbak Rini yang mengatakan bahwa semua lelaki itu tukang selingkuh. Dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Mbak Rini akan hal tersebut? Wah, kalau itu ya Bu ya, 10 dari 10 Bu. Karena saya sudah mengalami sendiri gimana busuknya kelakuan cowok itu Bu. Wah, sangat tinggi ya ternyata. Tadi juga Mbak Rini kan mengatakan ya bahwa Mbak Rini ini merasa takut untuk menjalin hubungan percintaan dengan orang baru gitu. Karena pengalaman masa lalu Mbak Rini. Nah, jika dinilai dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Mbak Rini akan perasaan tersebut? Kalau itu sih saya rasa 7 dari 10 deh. Baik, karena Mbak Rini berpikir bahwa semua lelaki itu tukang selingkuh dan merasa takut untuk menjalin hubungan asmara lagi, membuat Mbak Rini menghindari para lelaki yang ingin mendekati Mbak Rini tadi ya. Iya Bu. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin sih Mbak Rini akan perilaku tersebut? 8. Karena dengan saya menghindari, saya tidak perlu berhubungan dengan mereka dan saya tidak akan disakiti Bu. Oke, lalu Mbak Rini tadi kan beranggapan bahwa semua lelaki itu sama aja ya, tukang selingkuh. Karena menurut Mbak Rini, lelaki itu nggak cukup sama satu wanita gitu. Nah, apakah ada kemungkinan lain yang membuat Mbak Rini itu berpikir demikian? Sebenarnya ada Bu, ini dari pengalaman kakak saya sih Bu. Jadi kakak saya ini juga pernah diselingkuhin sama mantan suaminya dengan alasan setelah punya anak, badan kakak saya ini jadi gak sebagus dulu gitu loh Bu. Jadi selingkuh deh, terus itu suaminya kan makin memperkuat kalau lelaki itu emang tukang selingkuh terlepas dari apa alasannya gitu. Oke. Lalu, apakah dengan pemikiran bahwa semua lelaki itu sama saja, yaitu sama-sama tukang selingkuh, membuat Mbak Rini ini merasa hidup
Dalam artian, apakah Mbak Rini dapat memaknai kehidupan Mbak Rini dengan pemikiran tersebut? Duh, gimana ya Bu? Sebenarnya berat juga sih kalau saya mikir begini terus, kayak saya malah merasa hampa gitu loh Bu. Seperti ada yang salah dan membuat saya tuh nggak bisa menikmati kehidupan saya gitu Bu. Oke, saya paham. Saat Mbak Rini tadi bilang bahwa Mbak Rini ini merasa takut untuk menjalin hubungan asmara lagi karena takut diselingkuhi lagi oleh kekasih Mbak Rini. Nah, apakah Mbak Rini merasa lebih baik dengan perasaan seperti itu? Sejujurnya enggak ya Bu. Justru saya malah merasa terbebani dengan perasaan takut itu, membuat saya malah jadi khawatir akan kehidupan saya gitu Bu. Jadi Mbak Rini merasa terbebani ya dengan perasaan takut tersebut. Tidak, ya, membuat Mbak Rini tuh merasa lebih baik gitu. Ya Bu. Baik, lalu apakah pemikiranmu yang mengatakan bahwa semua lelaki itu tukang selingkuh itu muncul sesuai dengan realita yang ada dalam hidupmu? Ya iya Bu, kan saya mengalami sendiri tuh kalau selalu diselingkuhin gitu Bu. Oke, oke. Apakah pemikiranmu nih yang menganggap bahwa semua lelaki itu tukang selingkuh itu mempengaruhi relasimu dengan orang lain? Saya rasa enggak sih Bu. So far relasi saya baik-baik aja sih. Baik, jadi Mbak Rini ini merasa bahwa tidak ada masalah ya dengan relasi Mbak Rini sejauh ini dengan pemikiran tersebut? Ya Bu, aman aja sejauh ini. Oke. Apakah dengan pemikiran bahwa semua lelaki itu tukang selingkuh dapat membantu Mbak Rini dalam mencapai goals Mbak Rini yang telah kita bicarakan tadi, di mana Mbak Rini ini ingin lepas dari bayang-bayang masa lalu dan ingin segera mendapatkan pasangan? Ya jelas enggak lah Bu, kalau itu malah bikin saya jomblo abadi karena masih trauma sama masa lalu. Oke. Mbak Rini, kan kita dari tadi tuh udah berbincang ya tentang berbagai hal yang ya kiranya menjadi problem nih dari apa buat diri Mbak Rini. Nah, dari percakapan kita tadi, Mbak Rini ini yakin sekali dengan pemikiran Mbak Rini yang mengatakan bahwa semua lelaki adalah tukang selingkuh. Dan tidak hanya sekali ya Mbak Rini menyebutkan hal tersebut sepertinya. Iya Bu. Nah, jadi Mbak Rini, sebenarnya pemikiran Mbak Rini tersebut dalam dunia konseling ini termasuk sebagai salah satu ya kesalahan dalam berpikir gitu atau pemikiran yang bengkok, di mana Mbak Rini ini menggeneralisir atau memukul rata bahwa semua lelaki itu adalah tukang selingkuh atau ya biasanya disebut dengan overgeneralization. Oh gitu ya Bu ya. Iya Mbak Rini. Terus tadi Mbak Rini kan juga bilang kalau misal Mbak Rini menjalin hubungan lagi, pasti ujung-ujungnya diselingkuhin lagi. Atau kalau enggak ya putus di tengah jalan, enggak akan langgeng. Gitu kan tadi? Oh iya Bu. Saya baru mengetahui hal itu Bu. Nah, hal itu juga termasuk dalam kesalahan berpikir, di mana Mbak Rini itu langsung mengambil kesimpulan gitu atas hal yang bahkan belum Mbak Rini jalani. Jadi Mbak Rini langsung menyimpulkan sebuah hal yang bahkan belum pernah Mbak Rini coba. Kalau istilahnya dalam konseling itu disebut sebagai jumping to conclusion. Oh seperti itu ya Bu. Iya Mbak Rini kan masih yakin ya kalau semua laki-laki itu tukang selingkuh. Nah, apa Mbak Rini bisa membuktikan hal tersebut kalau memang semua lelaki itu tukang selingkuh? Ya buktinya ketiga mantan saya itu tukang selingkuh semuanya kan. Nah, kata Mbak Rini kan ketiga mantan Mbak Rini itu tukang selingkuh ya. Dan hal tersebut memperkuat pemikiran Mbak Rini bahwa semua lelaki itu tukang selingkuh. Nah, kalau ayah Mbak Rini sendiri, apakah beliau itu sesuai seperti pemikiran Mbak Rini? Mengingat Mbak Rini menganggap semua lelaki adalah tukang selingkuh.
Ya enggak lah Bu, ayah saya mah setia banget sama mama saya. Bahkan mereka masih mesra banget Bu, walaupun udah tua. Nah, berarti kan nggak semua lelaki itu tukang selingkuh ya. Lagian kalau tukang mah yang ada tukang gali kubur Mbak atau tukang bangunan, nggak ada tukang selingkuh. Ibu ini bisa aja, ya enggak semua, tapi kebanyakan gitu Bu. Oke. Terus kan Mbak Rini tadi nih menganggap semua lelaki itu tukang selingkuh ya. Ibaratnya itu kayak Mbak Rini nih misal, saya kasih 8 jeruk gitu, yang warna sama bentuknya tuh sama persis. Terus Mbak Rini makan satu jeruk itu, ternyata pas banget dapetnya yang asem. Habis itu Mbak Rini nggak mau cobain 7 jeruk yang lain gitu dengan pikiran bahwa ya Mbak Rini beranggapan semua rasa jeruk itu bakalan sama gitu. Padahal walaupun jeruk-jeruk itu memiliki warna dan bentuk yang sama persis, mereka itu memiliki rasa dan keunikan yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa dipukul rata semuanya sebelum Mbak Rini membuktikan sendiri. Kalau dipikir-pikir, iya juga ya Bu. Siapa tahu ya memang lagi apes saya aja dapat yang jelek. Nah, iya kan, dari satu jeruk yang asam itu nggak lantas membuktikan bahwa semua jeruk itu rasanya asam. Siapa tahu jeruk kedua yang akan Mbak Rini coba memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan dengan jeruk yang pertama itu. Gimana, bisa diterima nggak Mbak Rini? Bisa Bu, make sense sih. Oke, lalu yang kedua, Mbak Rini kan bilang kalau menjalin hubungan baru itu pasti pada akhirnya akan putus di tengah jalan. Atau Mbak Rini akan berakhir diselingkuhi lagi. Padahal Mbak Rini tadi bilang kalau sampai saat ini Mbak Rini masih single, yang berarti Mbak Rini belum membuktikan langsung kan tentang hal tersebut. Nah, pemikiran tersebut sebenarnya menguntungkan Mbak Rini atau justru malah merugikan? Kalau dipikir-pikir sih nggak ada untungnya ya Bu, saya mikir begitu. Soalnya malah bikin saya nggak punya pasangan sampai sekarang. Nah, ibaratnya gini Mbak Rini. Misal Mbak Rini itu mau liburan ke Bali gitu. Nah, Mbak Rini kan pasti lewat jalur darat dan juga laut kan. Nah, pas lewat jalur laut pakai kapal. Tiba-tiba kapalnya nih berhenti gitu di tengah laut. Dan hal itu bikin Mbak Rini ngerasa takut buat naik kapal lagi gitu. Tapi di liburan yang berikutnya, Mbak Rini memutuskan buat ke Banda Neira. Nah, kan kalau ke Banda Neira nih mau nggak mau, Mbak Rini kan harus naik kapal ya. Tapi Mbak Rini nih inget waktu ke Bali dulu, kapalnya berhenti di tengah laut. Nah, hal itu yang bikin Mbak Rini nggak mau naik kapal lagi. Karena takut kejadian yang dulu bakalan keulang. Padahal kan kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi selama perjalanan di kapal nanti. Siapa tahu pas di kapal Mbak Rini malah bisa lihat nih pemandangan laut yang indah di Banda Neira yang belum pernah Mbak Rini lihat sebelumnya. Jadi intinya Mbak Rini, sebelum menyimpulkan suatu hal, itu kita bisa membuktikan dulu nih kebenarannya. Apakah memang liburan pakai kapal lewat laut itu adalah hal yang buruk? Atau sebenarnya ada hal baik lain yang bisa kita dapatkan kalau kita nih liburan pakai kapal gitu ke laut? Iya ya Bu, saya paham apa yang Ibu katakan dan sepertinya benar juga yang dikatakan oleh Ibu itu. Dan sebenarnya ya kalau Mbak Rini sadari, kedua analogi tadi juga berlaku nih pada pemikiran Mbak Rini yang menganggap bahwa lelaki yang menunjukkan kebaikan serta kebijaksanaannya saat pertama bertemu dengan seorang wanita itu hanya cari perhatian saja. Kenapa demikian? Karena Mbak Rini tadi kan bilang ya, kalau contohnya itu mantan-mantan Mbak Rini, ya dimana mereka itu udah dapat stigma buruk dari Mbak Rini sendiri. Nah, padahal setiap orang itu memiliki karakteristik dan keunikan yang berbeda. Siapa tahu, memang lelaki yang ingin dijodohkan oleh Mbak Rini ini memang baik hati dan bijaksana kan? Gak ada yang tahu kan? Ya juga sih ya Bu, apalagi setelah 2 kali pertemuan itu memang kalau dari yang saya lihat,
sih dia memang baik Bu orangnya. Nah, kalau begitu, setelah perbincangan kita tadi yang membahas tentang pemikiran Mbak Rini nih, yang meyakini bahwa semua lelaki adalah tukang selingkuh. Apakah sampai detik ini Mbak Rini masih berpikir demikian? Setelah saya sadari kayaknya enggak semua laki-laki itu tukang selingkuh deh Bu. Contohnya ayah saya yang sampai saat ini setia dengan mama saya. Lalu kakak laki-laki saya yang sampai saat ini juga masih langgeng dengan istrinya. Oke, jadi untuk saat ini Mbak Rini meyakini ya bahwa sebenarnya nggak semua lelaki itu tukang selingkuh kok. Ya, contohnya ayah sama kakak Mbak Rini sendiri gitu yang setia sama pasangannya. Jadi sejauh ini Mbak Rini udah agak menghilangkan pemikiran bahwa semua lelaki itu tukang selingkuh ya, begitu bukan? Ya Bu, kurang lebihnya begitu Bu. Lalu, kalau untuk pemikiran yang mengatakan bahwa kalau Mbak Rini memulai untuk menjalin sebuah hubungan baru lagi, itu akan berakhir kandas di tengah jalan atau berakhir diselingkuhi lagi. Apakah Mbak Rini masih yakin akan hal itu setelah apa yang kita bicarakan tadi? Kayaknya agak sedikit gimana gitu ya Bu, pemikiran saya itu. Kayak saya kan belum mencoba juga, siapa tahu yang kali ini tuh memang orang yang tepat untuk saya dan siapa tahu malah membawa kebahagiaan bagi saya. Oke, jadi pada akhirnya Mbak Rini pun juga menyadari ya bahwa nggak ada salahnya kok untuk mencoba gitu menjalin hubungan baru dengan orang yang baru karena kita nggak tahu kedepannya itu akan seperti apa. Ya benar Bu. Oke, tadi di awal kan saya bertanya ya sama Mbak Rini, seberapa yakin sih Mbak Rini dengan pikiran Mbak Rini yang mengatakan bahwa setiap lelaki yang bersikap baik di depan wanita saat pertemuan pertama itu hanya sekedar cari perhatian saja. Dan kamu menjawab 7 dari 10. Kalau saat ini, dari skala 1 sampai 10, kamu akan memberikan nilai berapa atas pemikiranmu yang mengatakan bahwa lelaki yang bersikap baik di depan wanita saat pertemuan pertama itu hanya cari perhatian saja? Setelah saya ngobrol sama Ibu nih, sejauh ini kayaknya saya menilai 5 dari 10 deh Bu. Karena saya pikir apa yang disampaikan Ibu tadi benar, dimana kita sebisa mungkin jangan memberikan stigma buruk kepada seorang hanya berdasarkan pengalaman buruk kita saja. Oke, jadi udah agak turun ya. Kalau tadi kan keyakinanmu terhadap pikiran bahwa semua laki-laki itu sama aja tuh, sama-sama tukang selingkuh itu 10 dari 10. Nah, kalau sekarang, berapa nilai yang kamu berikan atas pemikiranmu yang mengatakan bahwa semua lelaki itu tukang selingkuh? Kalau itu sih kayaknya 8 dari 10 kali ya Bu ya. Setelah saya sadari, ayah dan kakak saya juga termasuk jadi yang termasuk kategori jadi yang nggak semuanya gitu Bu. Oke, lalu apakah perasaan kamu tadi yang mengatakan bahwa kamu takut untuk menjalin hubungan dengan orang baru karena takut akan diselingkuhi lagi tetap berada pada skala yang sama? Di awal kan kamu menyebutkan ya angka 7 dari 10. Nah, kalau sekarang dari angka 1 sampai 10, seberapa yakin kamu akan perasaan takut untuk menjalin hubungan baru karena takut diselingkuhi lagi? Saya rasa 5 Bu. Sejauh perbincangan ini saya pikir perasaan takut yang terlalu besar itu malah membuat saya makin jauh untuk mengupayakan bertemu dengan pasangan saya Bu. Oke, Gitu. great. Saya senang dengan penuturan Mbak Rini ini karena pemikiran tersebut membawa kita selangkah lebih maju untuk dapat menyelesaikan persoalan yang Mbak Rini hadapi gitu. Oke, jadi kalau bisa saya rumuskan ya, setelah perbincangan kita sejauh ini yang awalnya Mbak Rini memberikan nilai 7 atas pemikiran Mbak Rini yang mengatakan bahwa lelaki yang bersikap baik pada awal pertemuan hanyalah cari perhatian saja, sekarang turun ke angka 5, di mana angka tersebut lebih rendah dari sebelumnya. Lalu yang kedua, Mbak Rini tadi kan memberikan angka 10 dari 10 atas pemikiran Mbak Rini yang mengatakan bahwa semua lelaki adalah tukang selingkuh. Namun setelah kita berbincang dan pada akhirnya Mbak Rini ini memberikan nilai 8 dari 10 terhadap pemikiran tersebut karena Mbak Rini pun mulai menyadari bahwa nggak semua lelaki itu tukang selingkuh, di mana hal tersebut dibuktikan oleh
ayah dan kakak Mbak Rini yang setia sama pasangannya. Sejauh ini seperti itu Mbak Rini, apakah bisa diterima? Iya Bu, bisa. Oke, lalu terkait dengan perasaan Mbak Rini tadi. Mbak Rini kan mengatakan bahwa Mbak Rini ini takut menjalin hubungan asmara dengan orang baru karena takut nantinya hubungan tersebut gak akan langgeng gitu atau berakhir dengan Mbak Rini yang diselingkuhi lagi. Tadi Mbak Rini memberikan skala 7 dari 10 terhadap perasaan tersebut. Dan terakhir, setelah saya mencoba untuk menanyakan kembali kepada Mbak Rini terkait skala keyakinan terhadap perasaan takut tersebut, Mbak Rini memilih angka 5 dari 10. Hal ini tentunya merupakan awal yang sangat bagus ya, melihat skala yang terus menurun gitu, di mana hal tersebut menandakan bahwa Mbak Rini ini benar-benar mantap ingin menyelesaikan persoalan yang dihadapi dan benar-benar yakin ingin mengubah berbagai pemikiran, perasaan, dan juga perilaku yang dirasa tidak sesuai tersebut. Kalau menurut Mbak Rini sendiri ini gimana? Rasanya sejauh konseling ini tuh saya merasa lebih baik, Bu. Dan sedikit banyak rasa bisa menyadari beberapa hal yang salah terhadap diri saya gitu. Oke, karena Mbak Rini ini sangat konsisten ya dan kooperatif sejauh ini dan yakin nih untuk dapat menyelesaikan persoalan yang sedang Mbak Rini hadapi, saya ingin bertanya kepada Mbak Rini, hal apa yang kiranya akan Mbak Rini lakukan sebagai upaya untuk mencapai goals atau tujuan yang telah Mbak Rini rumuskan tadi? Kayaknya kedepannya saya harus mencoba buat buat menerima ajakan cowok buat kenalan deh Bu. Jadi sebagai langkah awal untuk mendapatkan pasangan, saya harus berani untuk menanggapi mereka Bu. Ya mencoba untuk mendekati saya. Atlas kalau pada akhirnya kita nggak jadi pacaran kan, saya jadi nambah temen dan nambah relasi gitu Bu. Oke, jadi Mbak Rini akan mencoba ya untuk menghilangkan rasa takut untuk memulai sebuah hubungan baru ya Mbak Rini. Lalu? Terus juga yang saya bilang kalau semua laki-laki itu sama aja, sama-sama tukang selingkuh itu Bu, kayak itu kurang tepat ya rasanya. Ya setelah saya pikir-pikir mah, yang suka selingkuh cuma mantan saya aja. Nyatanya ayah sama mama saya juga langgeng, terus kakak sama istrinya juga langgeng sampai sekarang. Kayaknya kurang tepat aja kalau saya bilang semua laki-laki tukang selingkuh. Soalnya orang terdekat saya malah menunjukkan hal yang berbeda. Terus soal saya yang jadiin itu Bu, saya tadi kan bilang kalau sebenarnya itu tuh tipe saya banget gitu ya Bu. Dan menurut saya itu dia memang benar-benar baik sih Bu. Dan bukan caper aja gitu. Tapi untuk membuktikan hal itu kayaknya kedepannya saya harus lebih terbuka dan coba buat mengenali satu sama lain juga biar bisa nggak berprasangka buruk gitu loh Bu sama dia. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan dari hasil konseling kita hari ini, yang pertama tadi Mbak Rini bilang kalau Mbak Rini menganggap bahwa semua lelaki itu tukang selingkuh. Di mana pemikiran tersebut itu muncul karena adanya pengalaman masa lalu Mbak Rini saat Mbak Rini itu diselingkuhi oleh mantan-mantan Mbak Rini terdahulu. Namun setelah dilihat lagi nih berdasarkan realitanya, Mbak Rini itu mulai sadar bahwasanya pemikiran tersebut kurang tepat karena sang ayah dan juga kakak laki-laki Mbak Rini ini merupakan seseorang yang setia dengan pasangannya. Dan Mbak Rini menganggap bahwa pemikiran Mbak Rini yang mengatakan bahwa semua lelaki itu tukang selingkuh adalah pemikiran yang tidak relevan. Oke. Lalu yang kedua, karena pemikiran bahwa semua laki-laki itu tukang selingkuh, akhirnya membuat Mbak Rini merasa takut untuk memulai sebuah hubungan dengan orang yang baru. Karena Mbak Rini takut bahwasanya hubungannya tuh nggak akan langgeng atau malah berakhir diselingkuhi lagi. Namun Mbak Rini kedepannya ini bertekad untuk mencobalah menjalin hubungan asmara yang baru. Karena tidak dipungkiri, Mbak Rini sendiri juga membutuhkan sosok pasangan pendamping di hidup Mbak Rini. Dan karena Mbak Rini mencoba untuk lebih berani lagi, mencoba memulai hubungan baru,
maka kedepannya Mbak Rini ini nggak akan menghindar lagi kalau ada lelaki yang sekiranya ingin mengajak Mbak Rini berkenalan. Dan Mbak Rini sebisa mungkin untuk melakukan pendekatan dengan lelaki yang telah dijodohkan dengan Mbak Rini. Karena menurut Mbak Rini, apa salahnya untuk mencoba menerima lelaki tersebut? Karena kalau dilihat ya dari pengalaman bertemu, Mbak Rini ini menganggap bahwa lelaki tersebut memang lelaki yang baik dan bijak. Bukan semata-mata ingin mencari perhatian Mbak Rini saja gitu. Dan tadi Mbak Rini juga mengatakan bahwa Mbak Rini akan mengupayakan hal-hal tersebut dalam ya kurun waktu 2-3 minggu gitu. Dan agar Mbak Rini itu bisa menjalankan kehidupan Mbak Rini sesuai dengan yang Mbak Rini inginkan. Tuh, sejauh ini itu yang bisa saya simpulkan dari kegiatan atau hasil konseling kita hari ini Mbak Rini. Bagaimana? Apakah ada yang ingin Mbak Rini sampaikan lagi? Sejauh ini sih saya merasa senang ya Bu ya, karena konseling kali ini tuh berjalan dengan lancar dan saya juga merasa beban saya sedikit terangkat gitu Bu, nggak terlalu berat kayak sebelum saya cerita sama Ibu gitu. Wah, saya juga senang sekali ya mendengarnya Mbak Rini. Semoga saja Mbak Rini ini dapat mewujudkan tujuannya atau goals-nya gitu dalam waktu 2-3 minggu ke depan. Saya yakin Mbak Rini ini pasti bisa merumuskan solusi atas permasalahan yang sedang Mbak hadapi. Dilihat dari keyakinan Mbak Rini dan semangat Mbak Rini untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dan didukung dengan rasa optimis yang ada dalam diri Mbak Rini, pasti Mbak Rini dapat dengan mudah menyelesaikan persoalan ini. Selama konseling hari ini juga saya kagum loh sama Mbak Rini ini karena dapat merumuskan hal yang saya sampaikan ini dengan baik dan Mbak Rini juga dapat menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah Mbak Rini dengan runtut gitu. Ya, semoga saja Mbak Rini bisa mencapai tujuan yang Mbak Rini inginkan setelah ini dan mungkin kita akan jadwalkan pertemuan kita untuk selanjutnya untuk memonitor nih bagaimana perkembangan yang telah Mbak Rini lalui setelah melakukan konseling hari ini. Baik Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan juga dukungannya. Saya jadi semakin yakin bahwa saya dapat mengatasi persoalan yang saya hadapi ini. Kalau begitu, saya pamit ya Bu, karena setelah ini saya juga harus kembali ke kantor untuk mengurus hal lain. Terima kasih Bu atas waktunya. Oke, sama-sama ya Mbak Rini. Terima kasih juga atas waktunya dan kepercayaannya untuk menghubungi saya. Kiranya nanti kalau Mbak Rini ada perlu bantuan lagi atau mungkin ingin bertanya sesuatu pada saya, Mbak Rini bisa langsung menghubungi saya. Begitu kiranya Mbak Rini. Ya Bu, amin. Terima kasih ya Bu. Saya pamit permisi dulu ya Bu. Iya, terima kasih Mbak. Terima kasih Bu. Hati-hati di jalan.